Ya utama itu sebenarnya kekuatannya itu sebenarnya bukan di modal yang besar, tapi yang penting kekuatan modal kita adalah taat pengaturan keuangan aja. Terus pertanyaannya para percetakan adalah minta tolong penerbitan minta tolong ke percetakan. Aneh kan? Iya benar. Lucunya lagi kadang-kadang percetakan yo tak tulungi. Banyak hal yang tak renungkan dengan tiga usaha dalam satu rangkaian ini memang orang dasar kalau jadi ya, tapi kayak sulit sekali umpamanya keterbatasan intelektual itu ya. Kok sebenarnya ada sejarah lama ketika di tahun 2000-an 3 itu bagaimana tidak tergantung sama pasar Gramedia itu sudah dimulai dengan penerbit-penerbit kecil, tapi gagal terus. Pak, aku tidak lebih dari juta. Tetapi bahwa saya pernah ke penerbitan, pernah ke pemasaran, iya. Problem mereka jadi tahu, soalnya pernah terjun sendiri, pernah ngalami sendiri repotnya kayak apa, untungnya berapa, akan bayar royalti penulis kenapa gitu tuh udah lengkap lah. Ya bisa jadi juga percetakan belum support, tetapi percetakan yang sudah support pun tidak berani menjamin pun saya bagus persis gitu, nggak berani, pasti nggak ada yang berani jamin cetak saya persis. Pertanyaan kedua, print on demand sama hasil cetak itu pasti beda. Emang percetakan punya utang juga? Gimana cara menolak, Mas? Gimana cara menolak? Kebetulan belum pernah menolak, tapi menolak sendiri ya mereka. Ya kan itu kesulitan juga kan, Mas. Ini misalnya kan diomongin utangmu udah banyak nih, ini masa cetak lagi kan, itu juga nggak etis rasanya ngomong itu toh. Ya kan Mbak Ita. Jadi ada beberapa dari kebijakan yang aku perintah. Ada yang biasanya nggak usah, dari laporan dari keuangan nunjukin data. Terus aku ini jangan. Yang ini langsung dari admin aja. Karena kita lahir dari komunitas. Kita juga banyak salah, belajar dari yang lama-lama. Cara agresif menagih juga nggak sehat, nggak baik untuk pembicaraan kopi jadi bahan pembicaraan kan nggak enak. Terus perusahaan juga dibutuhkan terus yang nggak akan bisa berjalan. Jadi kadang-kadang kayak gitu itu yang tak keep suruh keep ini, jangan nih aku ada yang nangani itu nanti aku, tetapi ada yang langsung. Nah yang aku paling aku diam. Wah jangan-jangan saya WhatsAppnya nggak dibalas, kadang-kadang diam. Enggak lah. Jadi nggak pernah tak bahas. Utama ini menariknya karena ini teman-teman. Jadi dia Mas Fajar dan tim ini punya data ya Mas ya. Setiap penerbit yang masuk ini ada data. Jadi misalnya penerbit A ini data cetaknya segini. Jadi ada database-nya gitu. Makanya kemarin penghargaan itu juga salah satu ini tuh Mas, salah satu yang bekerja kan data itu kan. Iya, data. Betul. Data. Terus yang kedua yang sekarang sebenarnya sudah lama ya teman-teman ya, karena bagaimana Anda bayangin nggak sebuah percetakan sebenarnya data dari percetakan. Wah itu ya harus percaya dengan percetakan, jangan nyalakan penerbit. Nah itu CJBS itu kalau ngirim file itu master loh kan. Iya itu. benar. Itu bisa bayangin nggak rawanya. Nah, kalau kalian sembarangan bisa bayangin. Sehingga utama usaha itu sampai membeli mesin yang bagiku mesinnya mahal lah, kalau barunya itu sampai 1,2 M untuk menghindari gentayangan file. Nggak boleh keluar. Nggak boleh keluar. Karena artinya gini, karena ditangani oleh banyak orang gitu ya Mas ya berbahaya benar. Jadi kalau percetakan ya sudah banyak yang punya, yang gede banyak. Tapi waktu itu kalau order udah ngirim email itu udah gentayangin file asli. Master file yang gitu. Ya kan? Iya benar. Nyadar nggak sih? Iya. Nah itu penting. Kan? Wah ini obrolan penting nih Mas. Loh itu kan terlupakan oleh kalian. Saya nggak lupa sih. Makanya itu trust kuat tuh. Iya. Wah, ketika alat mesin namanya komputer tuh platnya itu belum punya, maka percetakan itu akan membawa file Anda itu ke
pelatan. Plat lagi, mesin Masuk baru file lagi, tempat lain lagi. Iya, berlapis-lapis. Itu tempat jasa. Iya. Itu setiap operator ditangani sendiri, tinggal flash disk saja udah dapat data. Ke save dia. Save, bawa pulang atau itu bukan perusahaan sengaja, tetapi oknum kan jadi sulit. Iya. Ya, tapi masalahnya kan pembajakan bukan dari sana ya Mas. Nah ini belum ketahuan aja. Itu bisa jadi ya Mas. Ya bukannya belum ketahuan, metode ini belum tertelisik. Ya, menarik. Salah sijinya maka percetakan paling yang harus sebenarnya ya bukan apa-apa, tapi bagaimana jaminan file? Iya menjaga itu ya Mas. Itu ya itu tanggung jawab besar itu. Tahu etika juga, makanya Tamausa itu tidak ada satupun yang berani membuat penerbitan maupun ikut pemasaran. Iya. Nah itu benar. Aku kan nggak pernah masarin buku. Iya. Kadang-kadang nggak pernah berhubungan. Dulu kan pernah punya penerbit. Iya. Dulu kan, ya. Dulu kan offline. Iya. Oh iya. Nah kadang-kadang kan juga mengagetkan gitu tuh Mas. Ya ini kan sebenarnya kecurigaan toh misalnya kita juga itu bukan sama kayak kasus Mas Fajar tadi kan. Salah paham toh. Misalnya ketika JBS mengajukan proposal kemana gitu misalnya, dia bilang, oh buku ini kami sudah punya. Waktu kita kaget, dari mana ini ada gitu. Kan bisa jadi salah paham kan gitu. Iya. Karena dengan problem berlapis-lapis tadi itu kan Mas ya. Terus yang kedua itu jane ini no sisa tapi rusak. Ya memang aku sampaikan juga kadang-kadang kalau itu lembaga butuh taman bacaan itu ambil buah ya disumbangkan ya Mas. Tapi sebenarnya nggak boleh sih itu. Kadang-kadang masalahnya tuh sampai di shopping center Mas. Maksud sih? Ada misalnya buku-buku tertentu. Ini aku tahu itu sebenarnya ini sisa di gudang toh. Jadi kita nggak nyisakan yang sehat. Iya. Oh, kalau utama gitu ya Mas. Ya, semua insip kita kirim covernya. Semua sisa cover ya. Saya terima. Semua insip tapi kita tinggali tapi ketika ada sote ada cacat ya. Kan cover kalau embedding itu ada potongan yang banyak lem atau apa. Ya, kadang-kadang kan dikilokan, sama bukan berniat apa-apa Mas. Penerbit cuma mengkilokan kan sisa cover gitu. Terus pencetakan maksudnya. Terus nanti kok buku saya ada di shopping nih. Wah, ini sudah digandakan, bisa tuduhan begitu Mas. Yes, tapi ya memang hubungan ini memang hubungan yang ini kepercayaan ya Mas ya. Kepercayaan. Terus yang kedua juga etikanya harus dipakai. Tidak cukup ke iya. Nah, saya sudah tidak mau ke reseller online gitu. Iya. Hubungannya dengan langsung jasa dengan ini ya, dengan klien. Langsung cetak gitu. Soalnya aku juga ikut dagangan buku, gawe penerbitan tuh bisa. Karena aku kira jasanya teman-teman tuh bisa titip 20 semprot itu. Tahu Mas itu? Mas, pengalaman buruk dengan klien dengan ini ada nggak Mas dengan jasa ini? Kayaknya sempat Mas Fajar cerita kemarin dengan ini kalau Mas kayak apa sih kayak buku-buku proyek ada masalah kena kasus itu baru pernah ada kasus sekali atau beberapa kali Mas karena kemarin Mas Fajar pernah cerita kayaknya kayak gitu lah lebih kurang kasusnya. Jadi teman-teman aku itu kemarin menurut aku sebenarnya tapi kasus sudah selesai ya. Intinya jangan dicontoh, saya peledo. Ada teman baik meminta hitungan biaya produksi. Saya keluarkan HPP seperti teman-teman yang lain. Tapi tiba-tiba teman itu ternyata ngerjain dari sebuah lembaga negara lah ya. Ya, institusi pemerintah. Tiba-tiba WA ke saya teman saya untuk meminjam dokumen. Oh, meminjam ya. Dan dokumen. Nah, waktu itu karena teman dan udah kenal, ya saya iyakan karena dia sendiri yang nawari untuk saya tak berhubungan langsung dengan adminmu ya. Ya. Maka mungkin admin membuatkan aja karena udah ada kontak ke saya. Ya. Cuma perizinan disiapkan di sini. Nah, kirim waktu itu ya aku nggak melihat angka itu berapa, tiba-tiba lah admin ini dari Mas ini tolong tanda tangani Pak. Ya udah tanda tangani. Ternyata angkanya gede. Dan aku nggak ngerti dokumennya yang membuat pihak mereka sama ya lembaga itu yang nggak jelas.
Maksudnya orang dari lembaga Iya. Apalagi di percetakan kerjaan banyak ya, Mas. Kan baca sesuatu ya. Terus aku belum tahu angka, tiba-tiba ada Iya. duit masuk lah. Wih, banyak banget. Terus Ya, biayaku cuma segini, ya tak kembalikan ke temanku dong. iya. Mau toh? Pasti tak kembalikan ke Iya, temanku dong. Iya, Bukan lembaga pemerintah, bukan kan? Atau kalau nggak dikembalikan dia juga nanya. Iya. Iya kan? Sisanya? Tepatnya dia nanyain terus sudah masuk belum uangnya. Oh, caranya begitu ya. Cuman waktu itu gede banget, Iya, baru iya, kaget kan masuk. Ya udah tak kirim aja buatku segini. Lalu 1 bulan saya dipanggil. Malam hari saya dikasih dokumennya. Wah, banyak sekali ini yang buat bukan aku ini. Iya. Aku itu cuman nanda tangani 3 lembar atau 4 lembar, tapi dokumen tebal banget jadinya ya. penyediaan barang. Langsung ya saya mengundur terus diundang lagi sama inspektorat apa itu. Iya. Di kantornya sana. Tapi ya sudah mulai bingung tenan, benar. Nulisnya penawaran itu keliru. Oh, keliru di situ. Ya iya, wong papanya cetak 500 itu dibelanjakan kertas 2000 kok sama itu. Jadi kebutuhan kertasnya udah saya bingung katanya ini yang buat siapa ya. Gimana ini yang buat bukan aku, tapi ya jawab aja aku. Iya. Jadi siap disalahkan. Siap disalahkan. Nah, kalau teman-teman saran kalau kita itu ikhlas berapapun akan saya kembalikan ke situ bukan hakku. Tetapi cukup gitu. Utama saya itu ingin menghidupi kantor Kalau hak kita cuma segini, aku tuh nggak minta lebih, tapi tolong jangan juga dibuat tambah lagi. Iya. Dibawa kemana-mana juga perkara. Bahwa ini benar-benar di luar kendaliku, angka itu nggak disebutkan. Dan penawaran itu keliru ternyata yang membuat mereka. Bukan aku. Jadi cara ngitungnya keliru. Jadi kebutuhan barang yang keliru bukan harganya. Bukan dia, jadi dia kelirukan gitu loh. Ya karena lebih banyak toh. Dikelirukan atau keliru, Mas? Iya, keliru barang. Sudah mahal keliru. Oke. Jadi tapi yang kena Mas Fajar juga ya? Dong, kena denda dong sama kembalikan uang ke bendahara daerah dong. Mau kemana? Aku nggak ngasih apa-apa ya sama mereka itu. Iya. Ditanyain kamu ngasih uang ke pejabat nggak? Enggak lah, nggak ada yang dikasih. Iya. Nggak ngasih lah, uang temanku yang. Nah, pelajaran terbesarnya buat aku adalah kalau sudah masuk ke perizinan, aku sekarang maaf ya nanti teman-teman ya, aku harus cek benar. Dokumennya harus tak cek. Iya. Karena kasus kemarin ya. Pengalaman. Karena kemarin salah menulis penawaran. Memarkup di material. Atau keliru ngitung ya di material aku ya. Tapi ya masih tahu sendiri. Jadi saya itu salah satu kadang-kadang teman komunitas itu ya aku juga teledor, kadang-kadang juga kok terlalu ketat banget ya dicoba, tapi kadang-kadang ya teman-teman rata terbuka itu. Tapi kadang-kadang pengalamannya memang mahal sekali ya, Mas ya. Mahal beneran itu, Mas Fajar. Dan ini sebenarnya menurut aku ya kayak gini itu kalau bisa diefektifkan itu mendingan untuk gerakan komunitas buku-buku yang indie ini kan malah luwih cetha daripada agen-agen broker itu. Nah itu kita udah kerja keras, HPP banget. Celakanya lagi, aku kena penalti terlambatan padahal aku nggak ngerti dokumennya. Waktu itu juga. Jadi itu waktu itu tuh kita nggak dikabari bahwa deadline ini cuman ya udah Mas nanti buatkan segini buat sampel aja. Lambasan di sana dihukum aku. Ternyata terlambat. Padahal filenya yang terlambat. Wah kenanya banyak banget. Harga hitungan yang salah di harga soal waktu tadi itu dan soal waktu pelaksanaan. Dan memang ya ini perlu jadi aku juga menyampaikan di sini ke Mas Yoto. Teman-teman yang mau mengerjakan tapi pinjam dokumen kita akan kita seleksi. Tapi jangan marah. Iya. Karena ya jangan
jangan sampai kita yang sebenarnya hanya bekerja kayak gitu kejadian lagi. Iya benar rumit Mas. Ya memang belanja pemerintah itu pasti ada lebihnya. Karena memang mungkin pemerintah ya niatnya dan menghidupi biar lah. Sejahtera. Iya. Tapi saya belum pernah jarang dapat kita Mas. Mudah-mudahan dapat. Aku nggak dapat Mas, aku ngerjain. Harga nggak sama dengan Mas foto nyetak. Iya. Kan eman aku kerjaan pemerintah kok harga nggak sama dengan Mas foto. Iya. Mas foto kan jelas dijual. Ya enggak, tapi itu sudah lewat sih. Begitu ya. Ya tarik sebuah ya menjadi evaluasiku. Iya. Jadi evaluasiku aku ya sambil menyampaikan kok saya ini saklek ya di situ ya. Karena benar sudah punya peristiwa buruk ya Mas ya. Iya. Yo toh aku untuk bagian sing wakeng ku ya iso mikir. Karena enggak etok. Dikasih enggak ya Mas? Malah kena hukuman. Kena dapat bayar denda lagi. Dikembalikan enggak dendanya Mas? Dibayar mereka enggak? Dibayar mereka lah, ada pekerjaan baru. Kalau ada? Enggak, baru menagihkan pekerjaan baru. Tapi enggak tahu, yang penting udah tak pancing dari denda itu aku udah nyumbang angka lagi. Biar mau. Wong aku ya enggak apa-apa tak niati wis baik, tak kasih lebih baik lagi. Masa sih kamu mau enggak ngasih gitu. Tapi ya alhamdulillah ngasih dan menjadi pertobatan. Nah, ini serunya utama Offset teman-teman. Jadi akan pencetakan ada banyak ya Mas ya. Sekarang ini banyak sekali Mas. Mulai dari yang menawarkan punya sistem inilah mereka marketing dan segala macam gitu. Nah, kenapa utama menjadi salah satu pilihan teman-teman yang karena tadi ini komunikatif, kita tidak merasa sebagai datang ke mana kasih uang, kasih file kemudian selesai kan gitu. Ini ngobrol begini Mas Fajar. Curhat juga. Iya, curhat juga. Nah, yang penting ujung dari ini itu menjadi pelajaran aja, tidak ingin memojokkan siapa. Iya, kita juga berbagi. Kita berbagi nih. Iya, kita juga kan tidak semuanya sempurna. Iya. Banyak kekurangan. Jadi kalau misalnya minta pemakluman ke ini Mas ke klien, pemakluman apa biasanya Mas dari penerbit ini? Cetakan waktu atau apa, jangan mepet-mepet lah waktunya. Nek waktu itu jane nek kita slow juga bisa Mas. Tetapi yang menurut aku memang pemakluman kadang-kadang kita menggunakan banyak dihubungi dari pihak setting, dihubungi dari admin, dihubungi dari saya. Satu pintu ya. Atau yang kedua memang kita sedang mencari satu tahap lebih baik yang itu perlu dibahas dari internal kita. Akan mencoba mencari aplikasi, tetapi itu karena low respon, hitungan tidak ini. Itu karena itu yang aku mohon pemakluman. Jadi WA ke aku janjikan jam segini. Itu sebenarnya akan saya rumuskan dalam satu sistem yang langsung muncul. Tetapi perlu kita pertimbangkan panjang. Karena gimana ya? Bisnis itu tetap ada politiknya ya. Oke, menarik nih. Rivalitas itu pasti hadir dan itu sehat. Nah, strategi itu yang akan menjadi panglima. Tetap ada ya Mas ya, di tengah-tengah. Iya. Ini ya tetap ada strategi ya. Iya. Tetap ada walaupun teman, walaupun Mas Koto di mana cetak kita nggak marah. Tapi kan aku bagaimana menaklukkan Mas Koto dengan strategiku. Iya. Ayo dong. Gitu. Nah, kadang-kadang kan ini juga Mas. Memaklumannya hari ini mungkin di luar kelihatan banyak lo respon, hitungannya lambat dan lain-lain. Memang sudah waktunya kalian nanya langsung dijawab. Iya. Jadi Mas Fajar sendiri sadar itu ya? Sadar banget. Dan itu sedang kita pikirkan bentuknya, plus minusnya, resikonya. Sampai ibaratnya ya kita buat gimana biar teman langsung ketemu gitu. Iya tadi kita ngomong itu. Tetapi di situ ada resiko tinggi. Iya. Kita sampai pikir resiko tinggi karena kalau ini cuma sebagai acuan problem. Paham ya maksudnya? Iya paham. Tapi jadi teman-teman sabar ya.
Nah ini agak dirumuskan, jadi nanti nanya ketemu serut, nanya ketemu serut. Yang kedua juga sebenarnya gini, kalau udah di situ maka udah sistem yang berjalan, rumus yang bekerja, dan kayak Mas Koto ngecek duduk dengan saya hitungannya ada yang di speknya di press gitu akan kesulitan. Iya. Itu minusnya juga Mas. Paham nggak? Iya, karena udah sistem kan. Iya. Itu karena udah diisi di input itu loh. Karena ada hitungan harga teman. Harga langganan. Ya, itu, ada selisihnya. Gitu. Itu mungkin akan kita apa? Akan kita kaji karena ya wis teknologi yang bisa pakai kan sebenarnya aplikasi ngisi ini bisa keluar angka ini. Tapi kan itu memang enak bagi pelanggan yang memang niat ke kita. Iya. Kalau nggak lebih ini lagi untuk dipakai untuk ini ya. Iya enggak. Mengadu harga nih. Utama segini loh. Kamu ikut tawa. Enggak sih, maksudnya iya sih. Ya, maksudnya perlu dipertimbangkan. Sehingga nanti teman-teman utama loh Mas bisa segini loh Mas gitu. Harapanku gini. Paling data hitungan masuk antara jam 1 jam 3 semua hitungan keluar. Oh, okay. Selesai itu, gitu ya. Itu yang mungkin lebih safe. Memang kita hitung, wah ini Mas Koto ya. Mas Koto ini sering nanya terus deh. Enggak, Mas Koto ini mau komen kudu semene ya, gitu kan. Oh iya. Kan nggak bisa sama. Ada perlakuan tertentu ya Mas ya. Iya. Ya masih ada kritik tapi nggak banyak itu. Iya. Nah itu juga ketika diaplikasikan itu jadi satu pintu. Iya. Ya itu menariknya juga Mas. Utama. Itu yang sekarang dibahas itu. Jadi teman-teman kayaknya respon nanya-nanya itu. Nah itu baru kita apa? Kita coba mencari. Teman-teman ada jawaban cepat. Iya. Kita juga save. Iya. Dan yang penting masuk ordernya di utama. Nah, targetnya kan itu. Aneh. Nah, itu salah satu ya banyak yang harus kita apa? Benar. Kita pikirkan untung ruginya, tetapi sebenarnya teknologi menuntut ke situ. Itu semakin cepat, semakin praktis, semakin mudah. Cuma ketika itu kita lepas benar, wah nanti yang lain pun bisa buka jendela orang kan. Iya. Tapi itu yang menjadi menarik Mas. Mas Fajar sebagai pemilik usaha kemudian masih mengurusi soal hitung-hitungan gitu ya. Tapi itu buat kita sebagai pelanggan itu justru yang mendekatkan kita dengan percetakan gitu loh Mas. Itu nggak mau tak tinggal Mas. Benar ya. Karena dia bayangin ya Mas Koto ada komplain sedikit. Iya. Kalau menghubungi saya pasti lempar-lempar. Iya. Paling ke admin dulu. Admin ngabari terus ngambil keputusan nggak apa-apa. Tapi kalau ke aku kan pasti tak jawab langsung. Mbak Ita harus telepon dulu baru dibalas. Iya betul itu. Nah itu dia Mas. Jadi sehingga kita merasa tidak bekerja dengan mesin gitu loh Mas. Kita sebagai pelanggan ya. Tidak berhubungan dengan mesin gitu. Dan kita bisa ngobrol. Cuma gitu. Resikonya memang tadi itu lebih lambat gitu ya hitungannya ya Mas ya. Lambat. Dan yang penting nih sedang kita rumuskan antara jam segini keluar. Tapi itu langsung dari saya. Sementara gitu. Iya. Ya dalam 1-2 hal kita jadi sama Mas posisinya. Kayak saya jualan buku gitu misalnya Mas. Kan saya membalas sendiri tuh pesanan orang gitu. Jadi saya tahu ada orang yang cuma sekedar bertanya, buku ini ada nggak? Ini totalnya berapa? Dikira sekian judul. Kita udah belum Kak? Didesak kan untuk segera menyelesaikan soal itu ya hilang aja gitu loh Mas. Tapi kita terima sebagai bagian dari kerjaan toh Mas. Iya betul. Ya di kitanya kan itu pengalaman buruknya ya. Tadi kan nggak bikin trauma Mas. Itu yang penting Mas. ya memang kita itu menghadapi pelanggan itu unik ya. Itu haknya pelanggan ya. Tapi pelanggan juga bisa menyadari proses sebuah melayani Anda itu juga sebuah proses ya. Iya. Maksudnya sebuah kerja gitu loh. Iya. Jadi BAB atau PHP Mas. Pemberi harapan palsu ya. Apa PHP buang air besar? Ya enggak itu enggak semua. Tapi kita yakin lah ya. GPS mesti oke. Nah, kita berharap semua normal lancar Mas.
penerbitan tumbuh dengan baik, percetakan berjalan dengan oke, ya terus saling terhubung gitu. Ya. Ngomong-ngomong Mas, antar percetakan ada ini nggak sih Mas? Ada interaksi juga nggak sih Mas? Saling berbagi gosip juga? Oh enggak Nggak ada ya? Enggak ada. Itu karena dia murni bisnis nih Mas? Murni bisnis. Sama atau ya enggak, aku nggak ada gitu antar percetakan saling ngopi-ngopi gitu? Enggak, malah membantu ada minta tolong ke. Tapi ada ya Mas ya? Tapi ngopi bareng enggak? Oh. Ya telepon butuhnya apa ya itu. Oh, aku loh, tapi yang lain banget. Iya. Dan mayoritas kayaknya gitu deh. Enggak terus ngopi ngobrol iya. Tapi karena ini ya rawan rahasia saja. Oh. Aku menyimpulkan loh, tapi gimana tuh Mas? Lawan rahasia itu gimana? Jadi sebenarnya industri cetak itu industri sing apa ya? Sing setiap percetakan itu punya rahasia masing-masing. Tapi informasi pasti dikasih siapa yang bisa nangani. Tapi polanya pasti ya beda-beda. Ketika mungkin aku nggak masuk ke paguyuban cetak, jadi nggak tahu ya. Tapi ya apa yang mau dibicarakan, karena ini ya mesin itu setiap Anda beli hari ini 2 tahun pasti masih aman. Kalau udah masuk ke situ performanya udah berubah. Lain ini performa berubah ini harus ada yang diganti. Nah, yang diganti ini tuh harus telusuri sendiri. Dan tidak ada yang jual. Iya. Pilihannya jarang yang ada yang jual. Pilihannya kalau enggak ganti mesin baru Mas. Nah, pilihannya ganti mesin baru atau itu dilanjutkan terus dikomplain kok sekarang jelek ya. Sekarang jelek ya. Nah, jadi kayak gitu itu sebenarnya punya tim yang memang pekerja yang tahu itu juga. Jadi kan kalau Mas Goto pernah ngalami, sekarang kok menurun ya kualitasnya, kok jelek ya. Ini ya sebenarnya kesehatan mesin itu tidak selamanya bisa apa? Iya, bisa performa sama. Sama seperti HP dan kamera ya. Iyalah, pelan-pelan akan aus, akan berkurang. Sementara kan kita nggak mungkin mengganti setiap kali dia turun mungkin, ya. Apa ya? Teman-teman kepengen tuh ya ketemu ngobrol. Nah, tapi mungkin ya wis sibuk ngurusi mesinnya wis repot, repot solusinya piye, pemecahan masalahnya gimana, ngono kuwi enggak sempat kayak buku ya. Buku kan wong turah kalau bukuan. Iya. Saling gojok-gojokan. Jadi jarang ya ketemu persidangan jarang. Enggak ada asosiasinya juga enggak ada ya Mas? Ada kayaknya. Oh ada. Tapi aku enggak ikut ya, paguyuban cetak. Atau yang kecil-kecil itu, yang indie-indinya percetakan indie, sementara Mas Fajar kan yang mayor. Enggak lah Mas, sama lah. Wong aku nyetak 10 aja terima. Oke. Bener, sama. Cuma problemnya adalah memang industri cetak dibangun komprehensif, hulu ke hilir sampai output. Jadi itu sajane pertama jaga kualitas, keloro ngefisienkan harga. Nah, ketika paguyuban kayak ada yang baru setengah komponennya, ada yang baru ini terus memberi kebijakan sing paling sing wis komprehensif itu ikut masuk aturan paguyuban kan berat. Iya. Karena dia punya misi sendiri. Nah, misi ini seharusnya diklopkan biar ketemu. Kadang-kadang kan yo iki maaf, nah ono paguyuban yo mesin cetak isih outsource atau apa gitu kan mesti kan mereka yo masih high cost toh. Iya benar. Nah, tapi ketika aturan apa diatur oleh itu kan sementara yang perusahaan-perusahaan sudah lengkap sudah integrate gitu kan. Tujuannya kan yo men hasil HP karo efisien apa? Harga toh. Jadi tidak membebankan ke pelanggan. Nah, jadi kadang-kadang mungkin aku yang pernah ikut dan diundang ya oke juga sih. Iya. Oke, itu menarik tuh. Silakan berbagi tips. Anda diundang ya. Kalau yang butuh tips dan pengalaman Mas Fajar silakan teman-teman. Bagaimana menjaga pengalamanku itu cuma bubut di mana. Tapi ngomong-ngomong lain ya pengalaman soal latar belakang Mas kan Fajar. aku ngomong sastra teknik kan. Sastra teknik jurusan. Sastra teknik itu gimana? Gimana Mas? Sastra teknik itu gimana? Iya, pendidikan ini Mas. Kalau sastra teknik jurusan kuliah di UN ya. Ya. Jurusan apa Mas? Sastra ya? Sastra Indonesia? Iya.
Angkatan? 98. Oh, masih muda banget. Wah, Ya ampun, masih sama muda. dengan di UIN loh. Sastra ya. Berarti kemarin ketika malam penghargaan itu narasi teks yang dibacakan itu Mas Fajar yang bikin. Iya, cuma kan momennya nggak tepat karena MC belum memahami. Iya, Aku yang iya. Tapi sudah ini kita sebagai ini merasa pengunjung merasa ini narasinya menarik. Oh, sastra Indonesia UNY. Ada kaitannya Mas. Iya, Padahal iya. aku bisa menulis bukan dari sastra, rata-rata dia Dulu lulus ya Mas ya? Dulu lulus Fajar kan? Lulus dengan bantuan lulus lah. Lulus ya? Lulus lah. Oke. Tahun berapa? 2005? 2007. 7. Oh, 7 ya? 9 tahun. Oke, menarik. Terlambat di ujian skripsi masa 2 bulan habis. Oh. Bukan belum masa, udah habis 2 bulan Iya, ujian. iya. Oh, bonus. Heeh. Bonus ya. Bonus. Berita acaranya diajukan bulannya. Oh. Tapi ya selesai ya Mas ya. Iya, selesai. Kalau asli dari mana Mas? Saya Jogja ya. Jogja ya. Daerah mana Mas? Iya, dari sini ya. Oh, Bang di sini ya. Nah, asli sini, aku anak sini. Oh, cah kene. Cakene. Oh, memang asli sini. Oh, kira. Sini Mas Koto. Oh, sekarang rumah yang agak jauh dikit ya. Iya, agak jauh. Asli Jogja, asli sini, asli Norogaten sini. Oh, orang Logaten ya. Preman setempat ini. Tahun 98 masuk kampus, 2001 masuk ekspresi. Oh, sempat ekspresi juga. Ya, di ekspresi. 2000 masuk ekspresi, 2001 pimpinan umum ekspresi. Oh, sempat mimpin. Oh, gitu. Wah, ngeri ini. Ekspresi kepala loh. Ekspresi, tapi mengundurkan diri. Karena kesibukan kerja. Enggak. Emosional. Oh, enggak. Jadi internal. Menariknya waktu itu aku teruji di situ. Jadi teman-teman ekspresi itu waktu itu generasinya masih ada Nasarul Alimi, Mas Anas ya. Muhyiddin M. Dahlan. Itu memang keras-keras. Itu senior itu, mereka senior ya. Senior. Nah, kita kan juniornya. Faiz juga. Faiz. Mereka itu ganas-ganas. Dalam wacana ganas-ganas, nek debat ganas-ganas, debat sekat subuh yo mesti yo sangar-sangar gitu kan. Terus aku juga ngikut di debat. Nang wacana. Itu kuat-kuat mereka. Nah, hanya saja generasi setelah aku ini aku baru ngikut rada aktif. Yang senior udah jarang ke kampus tau. Yeah. Kuat di debat, wacana, lemah di teknis. Bicara majalah, bicara tema, bicara reportase tulisan, lalu lemah di teknis. Apa deadline, bisa ngurus sopo, wirawiri sopo gitu tuh lemah. Itu Mas Fajar udah ngurusin percetakan kan? Nah, akhirnya aku langsung mengambil sikap, ya wis lah. Aku sih ngurusi teknis. Oh, gitu. Ambil sikap, aku selalu wirawiri ngurusi teknis. Nah, termasuk cetak-mencetak. Termasuk cetak-mencetak. Nah, waktu itu kemudian tema kita putus generasi. Pas pemilihan umum kita sepakat, wis kita petakan aja. Pimpinan umum kan ngurusi birokrasi, ngurusi teknis, ngurusi apa. Terus Pimret kan ngurusi wacana gitu. PSDM sumber daya manusia ngurusi bocah-bocah gitu. Pengkaderan. Akhirnya kita itu sepakat, wis ke PU-nya, Pimretnya, PSDM-nya. Banyak ditolak. Memang aku jadi PU. Iya. Jadi PU jadi senior menolak karena urung klase saya PU. Oh, harusnya belum Mas Fajar. Belum karena parameter ekspresi PU harus punya wacana kuat. Oh, dianggap belum kuat. Kuat lah, wong teknis. Enggak apa-apa. Wall out. Hampir yang milih itu wall out semua. Tapi 3 pimpinan yang kepilih ini memang yang satu kepilih terbanyak mundur, yang 2 mundur. Akhirnya saya, karena memang di belakang udah ngobrol. Iya. Kamu yang Pimret, kamu yang ini akhirnya bertiga ini. Waktu itu cuman ada beberapa yang mundur-mundur itu, senior-senior itu kadang-kadang yang enggak semua sih, kayak Mas Anas itu mengapresiasi ya. Tapi yang ada satu yang kadang-kadang ganggu gitu kan. Aku buktikan bener terbit majalah. Terbit majalah. Terbit dulu majalah.
Setelah terbit, ya aku mengundurkan diri. Aku mengundurkan diri Ekspresi. Dari Ekspresinya? Pimpinan. Pimpinan ya, dari Ekspresi. Aku mengundurkan diri lah. Udah selesai, aku bisa nunjukin bahwa ya intinya memang penting diskusi wacana, eksekusi lebih penting. Ya itu dia ya benar-benar. Mas Fajar punya yang tidak dibayangkan oleh senior tadi itu, eksekutor. Ya, eksekusi penting, dia harus diakses kayak diwujud kayak gerak. Ya. Waktu itu. Nah terus aku mundur jadi PU. Nah, Pemretnya naik PU, tetapi PU masih meminta saya untuk membantu produksi majalah kedua. Nah setelah itulah Gusmo dan senior udah mulai udah mulai total diproduksi. Nah selang selesai aku mundur, masih bantu produksi. Dan tahu nggak siapa orang pertama yang menjerumuskan aku ke orderan buku yang aku tangani pertama kali? Muhyiddin? Bukan, Muhyiddin ya. Gusmo. Jadi Uceng, Yana Arifin Muhtar. Arifin Muhtar. Disuruh Gusmo, nek mau buat buku itu ke Fajar aja. Gitu pintunya. Uceng langsung datang nemuin aku di Ekspresi. Suruh ngerjain bukunya biografi bapaknya yang waktu itu ketua anggota DPRD Makassar. Itu buku pertama yang ditangani langsung Mas Fajar ya? Ketemu Uceng itu dibayar Uceng. Dari ngomong. Tapi sebelumnya kan sudah ya Ekspresi segala macam. Ekspresi terus kedua bantu Bakar Bowo ICW. Nah itu pertama kali aku terjun ke proyek pemroduksian buku. Urusan mencetak. Waktu itu lucu lagi, nggak ada hard disk, nggak ada flash disk, nggak ada CD. Masih kasar pakai DOS. Nah, kalau kita bawa file ke percetakan itu bawanya itu komputer. Iya. Diangkat ya. Kalau Ekspresi majalah itu kan berat tuh. Pada main foto, pada main apa, filenya gede loh. Iya. Nggak cukup semua itu. Aku bisa angkat PC ya ke percetakan ya. Masa-masa yang berat ya. Ya, sekarang sih tinggal ting. Email juga bisa Mas. Itu pertama Uceng Mas. Masuk nggak lama karena senior aku mundur dari Ekspresi, aku ditarik Bakar Bowo. Sering main ke bengkel, ke terbitannya Hasta Mitra, ke Jala Sutra. Itu aku ikuti akhirnya karena direkrut. Nah, di situ ada Gusmo. Nah, sementara di seberang sana ada Mas Anas sama Ade Ma'ruf Jendela. Benar. Cuma saya banyak diajak Mas Bakar Bowo. Ngurusi proyeknya dia, ngurusi ke bengkel. Itu Melibas juga sudah ya? Nah, itu Melibas sudah. Cuma aku masih anak baru ya. Diajak. Dia tak lama berselang kasus Pram. Terjadi pembajakan itu. Iya. Ini isu panas ya waktu itu. Isu panas di bengkel. Aku ya masih kecil nggak dong lah. Itu ada Gusmo, ada Mas Bowo yang ngerti. Kasusnya gimana itu tiba-tiba pokoknya. Dengan Jala Sutra ya ributnya juga ya. Tiba-tiba Mas Bowo itu pokoknya sama Gusmo sama keluarga Pram buat Lentera di Pantara. Gusmo spesial bikin pengantar. Dan salah satu yang ditarik aku. Urusan cetak. Wirawiri. Saya urusan kurir. Sambil mendistribusikan buku. Dan Muhyiddin bilang buku pelacur Muhyiddin. Dia. Royalti aku dibawa Fajar katanya ke dealer motor. Royalti ini ganti motor katanya, motor baru, cash katanya dia. Iya, jadi itu pas aku keluar sama Gusmo sebelum terjadi buku Pram pembacaan atau itu, terus Hasta Mitra itu aku setelah itu. Maaf, itu kayaknya kejadiannya setelah itu. Setelah tiba-tiba entah kenapa aku itu hanya kurir, aku hanya orang yang mengantar buku, ngurusi teknis. Tiba-tiba para petinggi saya itu mempercayakan. Para petinggi saya itu enggak cocok. Mereka sempat ya. Terus Lentera di Pantara yang dulu di kantor di Jogja sama Mbak Titi dibawa ke Tan Kayu. Nawari siapa yang mau ikut tapi di Hutan Kayu aja. Aku nggak ngerti itu waktu itu. Nah waktu itu
Ya aku di Jogja. Maksudnya pilih yang di Jogja. Ya. Terus aku cuman disuruh distribusikan buku Pram daerah Jogja. Jawa Tengah. Oh, distributor juga. Makanya itu tadi ya, berdiri pertama itu penerbit, distributor dan pencetakan. Ya, terus saya distribusikan buku Pram. Jadi Pramnya otoritas Jogja Jawa Tengahnya saya. Waktu itu ya karena saya itu masih kecil, lulusan kampus, nggak pernah ada basic bisnis, pasti kacau. Dan termasuk Gusmo waktu itu punya karya Tuhan izinkan aku jadi pelacur itu di tengah-tengah aku distribusikan juga aku 2003 itu ya. Nerbitin itu. Wah memang ya itu memang karena aku masarin Pram. Jadi kalau sosial agensi itu aku nggak kalau jualin bukunya Pat nggak perlu aku datang nawarin. Pak Mas Out sendiri yang telepon. Oh iya toh. Langsung belanjanya 15 juta, 20 juta. Wis. Oh dulu cash ya? Kalau untuk Pram cash ya? Iya, rodok sombong. Ya, sampai sekarang masih sih. Enggak tahu sih sekarang. Sekarang masih begitu, masih cash. Jadi waktu itu gitu, terus Gramedia juga gitu. Nah, karena kita bisa menekan pakai buku Pram, ya buku Melibas. Ya, karena aku tukang wirawirian dan tahu produksi, ya aku disuruh produksi sekalian. Ya. Oke. Saat pemasaran, karena sudah dibantu buku Pram mulus. Kan kita sudah punya agen bukunya Pat. Iya. Ya buku lain bakal bisa masuk cepat. Iya. Nah, itu terjadi. Jadi dari itu ya, dari aktivis kampus, jadi di ekspresi ya, terus kemudian bantu-bantu ngurus-ngurus yang teknis-teknis, sampai akhirnya Mas Fajar mempertahankan satu usaha ini ya. Yang jelas di situ ada Gusmo, ada Bowo Bakar, Bakar Bowo, ada Mas Anas, ada Adik, ada Mujib. Itu orang-orang yang menurut aku membesarkan aku jadi berkontribusi ya. Ya ini berproses. Sehingga pilihannya di mana gitu. Itu orang-orang yang waktu itu memang dasar-dasar tapi konfliknya besar-besar. Iya, gede-gede ya Mas ya. Itu ngeri-ngeri itu ya. Saya sempat menyimak, cuma mendengarkan aja sih. Kadang-kadang kasus sudah terjadi. Jadi aku juga punya kekilafan. Bayangkan ketika Anda lulus kuliah dan Anda hanya sebuah gerakan yang aktivis, Anda dipasrai buku Pram, maka manajemennya hancur nggak bukan? Semua Gramedia Jawa Tengah, semua Gramedia nyari, hanya di saya. Tokoh penting ini, Mas Fajar waktu itu ya dicari-cari ya. Padahal saya rudong bisnis. Ya akhirnya ya wajar ketika saya juga kepleset. Pastilah nggak siap. Pegang uang lah Mas. Daripada pegang utang. Ya paling nggak bahayanya uang keluar nggak pernah catat gitu. Oke, paham. Itu kuncinya di situ dan problemku di situ. Tidak tertib mengeluarkan uang. Dan itu kemudian yang menjadi ini juga ya, jadi pelajaran. Pelajaran untuk utama sekarang kan itu yang lebih didapatkan oleh pelajar juga. Salah satunya itu Mas, itu makanya aku nggak pernah pegang uang. Harus menteri keuangan aja lah. Ada ya. Ini jam berapa Mas? Nggak ada kopi, nggak ada rokok soalnya. Ini ngobrolnya seru banget ini. Kayaknya kita akan ada obrolan berikutnya Mas. Sama Gusmo. Sama Gusmo dapat motor katanya. Iya itu. Waktu itu tuh aku menjualkan sekitar 30.000 eksemplar dan Gusmo itu masih naik sepeda apa ya? Iya. Gusmo ayo ke Gejayan. Royaltimu gitu ya. Ini kan royaltimu 11 juta ini. Gede ya. Harga motor itu 11 jutaan ini. Lupa aku pokoknya cash aja. 14 kayaknya kata gue. 14 ya. Pokoknya harga kan 25.000.
Oh, ya, dia terjual 30.000 itu uangnya berapa ya? Aku lupa itu. Tapi ketika itu masih Mas Fajar orang yang ini ya penuh uang ya. Penuh uang, tapi kadang pencatatannya buruk. Iya. Dan aku akui ke Gusmu gitu. Gusmu Ya, tapi orang kan, yang Gusmu itu orang yang memberikan aku juga kritik yang masuk akal, yang masuk sekali. Aku harus kuatin pembukuan keuangan karena aku udah tapi itu memang pengalaman banyak orang sih Mas. Kayak kasus pertama ketika tiba-tiba uangnya besar, terasa lebih gampang gitu kan, kita juga mau berubah mungkin ya Mas ya. Tapi memang ada titik di mana kita melakukan refleksi balik tuh. Ya. Kadang-kadang gitu. Ya nganu bahwa kesalahan ini memang karena kebodohan kita. Tapi orang kurang minimnya pengalaman mungkin. Minimnya pengalaman, tapi kan setelah membangun lagi tidak mengulangi. Iya, jangan sampai terjadi lagi. Itu terus akhirnya nggak tahu sampai ke Melibas, sampai teman-teman itu terus Melibas geser sampai ke penerbit Pinus. Nah, penerbit Pinus 5 tahun baik juga gejolak. Oh, di Pinus juga sempat Mas? Pemiliknya aku ya. Oh, Pinus Mas Fajar dulu ya. Oke. Ya, di ini ya di Tamsis dulu ya. Di UGM. UGM ya? Kehutanan. Oh. Pinus Book Publisher. Oh iya, Tamsis percetakannya Libin. Oh, itu percetakannya di situ ya. Oke. Runtuhnya Lentera di Pantara Melibas itu kan pindah ke situ. Runtuhnya aku menjadi distributor Lentera di Pantara. Terus runtuhnya Melibas. Setelah distributor Lentera di Pantara kan runtuh Melibas. Saya Gusmo sama Mujib itu kan akhirnya runtuh tuh jalan sendiri. Aku membuat penerbit Pinus dengan teman-teman. Gusmo ke selatan. Oh iya. Oh. Okay. Tapi Gusmo udah duluan itu membuat radio buku dan lain-lain itu. Iya, rumah bunga dulu kalau biasa. Iya, pokoknya di klub ya. Bahasanya runtuh aja gitu ya. Iya. Kongsi yang runtuh. Pecah ya. Tapi memang rentan ya Mas itu ya Mas ya. Iya. Apalagi kerja tim. Apalagi kita dilahirkan dari basic perdebatan. Iya. Ketika kita menghadapi bisnis kita. Iya. Karena nggak siap, benar. Siap. Perdebatannya kan wacana toh. Iya. Masuk ke bisnis jadi nggak siap loh. Iya. Orientasinya juga berbeda jadinya Mas. Terus aku ke Pinus join sama orang udah besar runtuh. Baru ke lu kita itu. Lu kita ini buku-buku apa Mas? Buku-buku apa dulu? Buku yang ada. Oh. Apa tren ini dulu? Buku yang lendir-lendir kata Gus. Ya enggak, aku malah enggak bisa nulis ini. Yang penting ya wis 60 game untuk mengajar ini ya. How to itu ya? Ya, wis. Mas Fajar penulisnya sekalian. Menulisnya juga. Wah, aku kenal aku ya nulis ya. Aku nulis itu. Aku nulis itu pernah ya dibeli banyak ya. 6 jadi pengusaha bukan dari keluarga pengusaha. Wih, sulitnya 2 kali lipat. Kenapa sulit? Lah kita itu nggak pernah ya uang kita untuk mutar beli modal ya. Karena kita kan dari anak-anak pegawai gitu kan modal uang dapat pasti untuk konsumsi kan. Beli A, beli B, kebutuhan A, kebutuhan B. Iya toh. Tanggungan A, tanggungan B. Tapi kalau pebisnis kan punya uang untuk memutar. Iya. Untuk menggerakkan. Baru tahu cek BG kan ya di situ juga. Jadi itu ditulis Pak jadi buku bestseller. Itu mega bestseller. Itu bukan mega bestseller tapi buku sempat habis terus ada kampus beli juga. Cuma itu memang itu memang tak rasakan dia sih. Jadi kalau aku tidak punya basic keluarga pengusaha tiba-tiba pengusaha untuk membangun generasi kerajaan pengusaha itu baru anaknya lagi harus konsisten. Iya. Jadi mereka selalu dihadapkan pada diskusi transaksional sing biasa uang berputar. Kalau pegawai kan uang nggak berputar kan? Iya. Benar. Habis dapat. Kalau pengusaha kan dihubungin kembali lagi. Kadang-kadang nggak kembali Mas. Hilang mental lah ya. Mental. Enggak sih nek aku delok sok-sokan aku sok peneliti loh. Nah, tapi apa komplit berarti ya Mas ya, mulai dari menulis basicnya terus kemudian juga terlibat di banyak tidak langsung sebagai orang yang beli mesin kemudian ayo cetak tempat saya bukan begitu ya. Tapi nah itulah yang bikin mungkin ya utama menjadi salah satu pencetakan yang punya banyak pelanggan
dan menjadi salah satu percetakan yang terus disenangi oleh para mitranya gitu. Gitu. Masa sih Mas? Iya. Enak loh Mas. Iya. Kalau ngomong percetakan di Jawa salah satunya orang akan ngomongin Utama gitu. Ya itu Mas, memang dari proses itu kita belajar banyak. Belajar banyak, terus dari kaliku dari kebutuhan apa yang dibutuhkan kita layani, terus yang terutama juga Mas, basic dasar watak. Aku dulu itu wataknya dianggap teman ekstremis ya. Keras ya Mas? Emosional, reaktif, premanis. Wah, cakene. Iya. Dan itu menurut aku nggak bisa mengakui, iya aku tapi hanya penyadaran dan untuk menjalani lebih baik dari kritikan teman-teman itu yang bisa dilakukan. Ya, artinya masukan itu ini toh berpengaruh berpengaruh dan aku harus reflektif, harus merubah diriku, ya nggak boleh kayak gitu lagi. Nah itu jadi semakin matang, menghadapi problem pun semakin nggak panik ya Mas. Namanya orang bayar ya udah panik. Iya. Nggak tegang lagi ya. Kalau dulu orang bayar bisa tak berapa. Iya. Itu salah satu kekilafan. Banyak ya kilafan diriku dalam jalan itu pasti seorang di masa lalu kan. Nah, tetapi ternyata pendewasaan. Iya. Kalau kita mampu menaklukkan diri kita loh. Kalau Mas. Oke Mas, terakhir nih Mas, apa harapannya Mas Fajar dengan Utama, baik secara internal maupun dengan eksternal? Nah, aku sih bersambung Mas jelas. Iklim industri perbukuan masih jalan, itu paling utama set masih ada. Kalau penerbitan jalan tanpa perlu utama set mungkin itu yang saya khawatirkan. Makanya kan sebelum orang-orang pintar menemukan sejenis buku kosong yang bisa masuk chip, bisa dibuka, tinggal ganti judul masuk chip yang nyaman sebuku ya, mungkin percetakan sudah mulai ditinggalkan. Nah untuk itu, harapanku ke depan sih untuk itu ya terserah nanti teknologi bagaimana menurunkan. Yang penting menjaga hubungan penerbit bisa berputar karena dapat penjualan yang baik. Pasti penerbit masih membutuhkan percetakan untuk memproduksi manual book ini, maupun buku berbasis kertas ini. Terus itu efeknya nanti kalau ke dalam dengan penataan pendapatan yang baik, pasti tim juga tidak akan keteteran, konsisten aja. Dengan seperti itu terjadi sebuah siklus yang di situ memang lancar ke dalam, lancar keluar. Lancar ke dalam keluar. Jadi intinya ini aku malah mendoakan agar semua penerbit tumbuh dengan model-model online ini, terus banyak memproduksi buku-buku, pembeli juga semakin banyak. Terus pastilah efeknya ke percetakan. Nah, efek ke percetakan tinggal aku ke internalnya. Bagaimana? Saya pikir saya malah mendoakan penerbitan. Penerbitan sama itu loh, reseller, pemasaran. Dan kalau bisa doakan juga penerbitnya juga kaya-kaya Mas. Oh iya Mas. Biar nggak utang. Itu yang aku pengen banget itu Mas. Emang ada yang kaya Mas? Barangkali. Kita kan nggak tahu Mas. Aku kepengen main teater Mas. Kan paling gampang kan melihat ini Mas. Jadi gibah itu kan ketika dia jatuh. Tapi kalau dia tumbuh kita nggak tahu ceritanya. Ya kan? Semoga semua baik-baik saja. Cetakan jalan terus ya Mas ya. Terima kasih banyak Mas Fajar. Aku yang terima kasih nih Mas Koto. Tadi itu aku nggak enak ini kalau aku serius gini. Ada lah kopi atau apa gitu. Santai Mas. Salam ya buat semuanya Mas penerbit. Iya, di seluruh Indonesia. Iya Mas. Jalan-jalan lah, coba lah tanya Bea Cetak ke Utama Offset. Saya jurusan sastra dan sekarang jualan buku sastranya Mas. Saya tukang cetak. Besok dan belum terwujud itu aku sama Mas Kutu mau main teater. Oh, iya benar nih Mas. Drama-drama mungkin ini
Aku penerbit yang lari dari percetakan. Diburu-buru. Jangan. Oke, makasih banyak Mas Fajar, sudah malam ternyata. Sama-sama teman-teman, selamat menikmati obrolan kami.